Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Ari-Ari yang Tertinggal. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Hari itu, Sekarita duduk di meja makan, memandangi kalender yang digantung di dinding dapur. Tangannya memegang spidol merah, lalu ia lingkari tanggal 10 bulan depan. 30 hari lagi. 30 hari menuju hari yang selama ini ia bayangkan sejak masih remaja, hari pernikahannya. Dirmara, lelaki yang akan menjadi suaminya, baru saja pulang dari luar kota. Mereka sudah menyiapkan segalanya sendiri, tanpa jasa WO, tanpa acara ribet-ribet seperti yang ramai di media sosial. Semua dibuat sederhana, tetapi tetap bermakna. Undangan udah beres dicetak, tinggal diantar, kata Sekarita sambil menaruh secangkir teh ke depan ibunya, Bu Ranggi. Bu Ranggi mengangguk. Bagus, catering juga udah dibayar uang mukanya kan? Udah, kemarin Dirmara yang transfer. Besok kita fitting baju pengantin lagi. Yang kemarin bagian dada masih sempit, aku minta dijahit ulang. Bu Ranggi memandangi putrinya itu dalam diam. Sekarita memang terlihat lebih kurus dari biasanya. Sejak sebulan terakhir, ia menjalani diet ketat demi bisa tampil maksimal di hari pernikahan. Beratmu sekarang berapa? 46 kilo. Turun berapa? 5 kilo. Bu Ranggi tidak menjawab. Ia hanya melirik ke arah Pak Lantaka, suaminya, yang sedang membaca koran di ruang tengah. Suasana rumah sore itu tenang. Tidak ada angin aneh, tidak ada suara aneh, tidak ada pertanda apa-apa. Tapi Bu Ranggi merasa sesuatu menggelitik di dalam hatinya. Malam harinya Sekarita bermimpi. Ia mengenakan gaun pengantin putih. Wajahnya dirias tipis. Ia berdiri di depan cermin besar, mematut-matut dirinya sendiri. Tapi saat ia memutar badan, punggungnya penuh darah. Gaun putih itu memerah, bukan karena kotor, tapi seperti dilumuri darah dari dalam tubuhnya. Saat ia coba berteriak, suaranya tidak keluar. Ia bangun dengan keringat dingin dan dada berdebar. Pagi-pagi ia langsung menceritakan mimpi itu ke ibunya. Mama, semalam aku mimpi pakai baju pengantin. Terus warnanya berubah jadi merah, berdarah semua. Bu Ranggi langsung berhenti mengaduk teh. Kamu mimpi begitu pas sudah dekat hari nikah? Iya. Kamu dengar suara aneh enggak? Enggak, cuma darahnya nyata banget. Bu Ranggi diam. Apa maksudnya, Ma? Bu Ranggi menarik nafas. Mungkin kamu kecapean, tapi mulai hari ini jangan sembarangan tidur malam. Jangan lupa wudhu, jangan lupa doa. Dan mulai sekarang dengerin mama. Jangan anggap remeh mimpi kayak begitu. Sekarita tidak menjawab. Dalam hati, ia masih berusaha logis. Mimpi ya hanya mimpi. Tapi tatapan mata ibunya berbeda. Bukan hanya karena mimpi itu. Hari itu ia tetap pergi ke bukit untuk fitting baju pengantin. Dirmara menjemputnya naik motor. Mereka melewati jalan desa yang sepi. Pohon-pohon bergoyang pelan diterpa angin. Sekarita, kamu kelihatan pucat. Sakit atau gimana? Tanya Dirmara. Enggak, cuma mimpi aneh. Jangan dipikirin, nanti jadi stres sendiri. Sekarita hanya mengangguk. Di butik suasana cukup ramai. Ada dua calon pengantin lain yang juga sedang fitting.
Skarita masuk ke ruang ganti, dibantu Mbak Butik. Gaun yang ia kenakan adalah hasil pesanan 2 bulan lalu. Ukurannya sudah diukur dengan tepat, tapi begitu ditarik ke atas dan dikancingkan di bagian belakangnya, terdengar bunyi robek. Skarita menoleh cepat. Mbak Butik panik. "Loh, kok robek di bagian punggungnya, Mbak? Padahal aku udah kurusan. Masa masih kekecilan?" Mereka melepas gaun itu dan memeriksanya. Benar, jahitan bagian tengah punggung robek memanjang. "Saya minta maaf ya, Mbak Skarita. Saya benar nggak tahu kenapa bisa begini. Minggu lalu waktu saya cek nggak ada masalah. Ukurannya juga longgar waktu terakhir dicoba." Skarita diam. Ia duduk di kursi dengan wajah cemas. Tiba-tiba mimpi semalam terlintas lagi. Jangan-jangan apa, Mbak? Enggak apa-apa. Pihak butik berjanji akan memperbaiki baju itu dan menambah lapisan kain baru. Skarita tidak dikenai biaya tambahan. Meski lega, ada yang mengganjal di hati Skarita. Dalam perjalanan pulang ia tidak banyak bicara. Dirmara paham, lalu memegang tangan Skarita sebentar saat lampu merah. "Kalau kamu capek bilang, jangan dipendam." "Dirmara, kamu pernah mimpi buruk tentang aku nggak?" Dirmara berpikir. "Nggak pernah. Kenapa nanya begitu?" Skarita tidak langsung menjawab. Ia menunduk, lalu berkata pelan. "Aku takut kalau semua ini pertanda." "Maksudnya?" "Gaun rusak, mimpi berdarah, Mama juga jadi aneh. Kamu gak takut?" Dirmara menatap lurus ke depan. "Aku takut kehilangan kamu. Tapi aku lebih takut kalau kamu berhenti percaya sama apa yang sudah kita rencanakan bareng." Sesampainya di rumah, Skarita langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Ia berdiri di depan cermin. Punggungnya sendiri ia lihat. Tidak ada luka, tidak ada bekas, tapi entah kenapa, seperti ada hawa dingin menyelinap lewat tengkuknya. Malam itu suara jangkrik terdengar lebih pelan dari biasanya. Angin di luar seolah membawa bisikan yang tidak jelas. Di kamar, lampu remang membuat bayangan di tembok seperti bergerak pelan. Skarita menarik selimut sampai ke leher. Buranggi mengetuk pintu kamar. "Kamu udah tidur, Skarita?" "Belum, Mah." Buranggi membuka pintu dan masuk. Ia duduk di tepi ranjang. "Mama juga pernah mimpi yang sama kayak kamu. Waktu dulu, waktu mau lahiran kamu." Skarita menatap ibunya. "Waktu itu Mama mimpi darah juga. Tapi bukan di baju, di bantal, di tempat tidur. Setelah itu kejadian beneran. Rumah kita hampir kebakaran gara-gara konsleting. Tapi selamat karena mimpi itu Mama langsung pindahin posisi tempat tidur kamu." Skarita diam. Mama cuma mau bilang, jangan anggap remeh mimpi. Kadang yang datang ke mimpi itu bukan cuma bunga tidur, tapi juga peringatan. "Peringatan dari siapa, Mah?" "Dari yang pernah tinggal, tapi belum pernah kamu kenal." Skarita memandang ibunya tajam. "Siapa maksud Mama?" Buranggi tidak menjawab. Ia berdiri berjalan ke pintu. "Nanti kamu akan tahu. Tapi sekarang, jangan pernah tinggal tidur dalam keadaan pikiran kotor. Jangan lupa berdoa." Pintu ditutup. Skarita terduduk sendiri di atas kasur. 30 hari menuju akad, tapi malam ini ia merasa sesuatu sudah mengintainya dari dalam dirinya sendiri. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan mengerjakan hal yang lebih nyata. Menulis ulang daftar nama tamu undangan yang harus diantar minggu depan.
Buku catatan, pulpen, dan amplop berserakan di atas meja belajarnya. Jam di dinding menunjukkan pukul 9 malam. Lewat sedikit. Udara lembab. Nyamuk sesekali lewat di telinga. Rumah sunyi. Tiba-tiba suara kucing berkelahi terdengar keras dari arah teras depan. Suara itu disusul bunyi berisik benda jatuh, entah pot bunga atau ember kosong. Skarita kaget, menoleh ke arah jendela yang terbuka. Ia hendak berdiri untuk melihat keluar, tapi belum sempat bangkit. Langkah cepat terdengar dari arah lorong. Tok tok tok. Pintu kamarnya diketuk buru-buru. Buranggi masuk, wajahnya tegang, membawa gayung berisi air dari kamar mandi. "Kucing mana, Mah?" tanya Skarita. "Di teras ribut, suaranya keras banget." Buranggi menjawab cepat. Lalu tanpa menunggu komentar Skarita, ibunya langsung keluar menuju pintu depan. Skarita mengintip dari jendela. Dari balik kaca ia melihat Buranggi menyiramkan air ke arah 2 ekor kucing yang sedang saling menerjang. Kucing-kucing itu meloncat, berlari ke arah atap rumah, lalu hilang di balik genteng. Tapi wajah ibunya tidak tenang. Ia berdiri cukup lama, memandangi langit gelap, lalu memutar tubuh masuk kembali ke dalam rumah. "Kenapa sih Mama segitunya sama kucing berantem?" tanya Skarita saat ibunya lewat. Buranggi berhenti sejenak, tatapannya serius. "Kalau kamu dengar kucing berantem malam-malam, jangan anggap sepele. Itu bisa jadi pertanda di rumah ini bisa terjadi pertengkaran besar." Skarita mengernyit. "Ah, Mama lebay. Itu cuma kucing, biasa ribut." "Mama gak main-main, Skarita. Zaman dulu, nenekmu juga percaya begitu. Kucing ribut malam hari, apalagi kalau sampai naik ke atap, bisa bawa sial." Skarita tidak menjawab. Ia hanya kembali ke meja, mengambil amplop dan pura-pura sibuk menulis nama. Tapi malam itu pikirannya tidak bisa fokus. Dan keesokan harinya apa yang dikatakan Buranggi benar-benar terjadi. Pagi itu Skarita sedang mencuci piring ketika suara pintu dibanting terdengar dari arah ruang tamu. Ia menoleh cepat. Suara kursi digeser kasar, lalu suara keras terdengar. "Masa kamu masih ketemuan sama mantanmu, Lan?" "Bu, itu cuma makan siang biasa. Dia ngajak ketemu. Masa aku tolak? Kami kan teman lama juga." "Teman lama? Masa teman lama ngajak makan berdua? Ngajak ngobrol sambil megang tangan segala?" Skarita membeku. Ia mematikan keran dan melangkah pelan ke arah ruang tamu. Dari celah pintu ia melihat Buranggi berdiri dengan tangan terlipat di dada. Pak Lantaka duduk di sofa, wajahnya merah. "Siapa yang cerita, Bu?" tanya Pak Lantaka. "Saya lihat sendiri. Saya lagi beli makanan di dekat situ. Tahu-tahu lihat kamu duduk berdua di pojokan warung sama Juwita, perempuan itu kan." "Dia cuma ngobrol. Dia minta maaf soal masa lalu." "Udah cukup. Saya gak mau tahu. Jangan kira saya gak bisa marah. Kamu yang dulu selingkuh sama dia waktu saya baru lahiran anak kita." Skarita langsung mundur tak sanggup dengar lebih lanjut. Ia kembali ke kamar, menutup pintu pelan, dan duduk di tepi ranjang. Tangannya gemetar, pikirannya kembali ke malam tadi. Kucing berkelahi, gayung air, wajah ibunya yang ketakutan. Jangan-jangan semua ini memang bukan kebetulan. Malamnya Skarita tidur lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya lelah, pikirannya penuh. Ia tidak bermimpi apapun, tapi sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara. Tangisan bayi, pelan, seperti dari kejauhan, tapi jelas. Skarita membuka mata, matanya menatap langit-langit kamar. Lampu tidur masih menyala, ruangan cukup terang, tapi suara itu masih terdengar. Tangisan pelan, serak, seperti ditahan, tapi makin lama makin dekat. Skarita duduk,
Ia menajamkan telinga, jantungnya mulai berdetak kencang. Ia berdiri, menempelkan telinga ke pintu kamar. Tidak ada siapapun di luar, tapi suara bayi itu tidak berhenti. Justru terasa seperti ada di dalam kamar. Pelan-pelan ia menoleh ke ranjang. Tidak ada apa-apa. Ia melangkah ke jendela, membuka sedikit tirai. Gelap, sunyi. Tangisan itu sekarang seperti berasal dari bawah tempat tidurnya. Sekarita berjongkok, tangannya gemetar saat hendak mengangkat ujung spray. Detik itu juga suara tangisan berhenti, hening. Sekarita membeku, tidak berani bergerak. Lalu dari arah cermin rias di sudut kamar terdengar suara nafas pendek seperti tarikan dari hidung bayi. Ia langsung menoleh, cermin kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi uap putih tipis menempel di bagian tengah cermin, seperti habis dihembus dari mulut kecil. Sekarita berlari ke arah pintu. Ia buka cepat dan keluar. Nafasnya tidak teratur, wajahnya pucat. Buranggi yang tidur di ruang tengah kaget melihat anaknya berdiri dengan mata terbelalak. "Kamu kenapa?" "Ada suara bayi di kamarku." "Bayi?" "Iya mah, nangis. Terus ada embun di cermin. Aku gak mimpi, aku beneran denger tadi." Buranggi berdiri. Ia mengambil air putih dan memberikannya ke Sekarita. "Minum dulu." Setelah Sekarita minum, Buranggi mengusap punggung anaknya. "Besok mama ke pasar beli kemenyan. Kita bersihin kamar kamu." "Mah, kita ada rahasia yang belum mama ceritain ke aku." Buranggi terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. "Gak ada, tapi mulai sekarang, kamu jangan tidur terlalu larut. Jangan biarkan kamar kosong lama-lama, dan jangan lupa berdoa." "Tapi suara bayi itu mah, aku takut." Mama juga ngerasa sesuatu gak beres. Mereka berdua duduk diam di ruang tengah. Lampu temaram, angin dari luar menembus celah jendela, jam dinding berdetak pelan. Sekarita tidak tidur lagi malam itu. Sejak malam itu tidur Sekarita tidak pernah tenang. Hampir setiap malam ia dibangunkan oleh mimpi yang sama. Sesosok bayi tanpa pakaian, tubuhnya merah penuh darah. Tali ari-ari masih menempel di pusarnya, melayang di langit-langit kamar sambil menangis. Dalam mimpi itu bayi itu tidak menyentuh apapun, tapi darah dari tubuhnya menetes, membasahi seluruh ranjang. Lalu Sekarita akan terbangun dengan nafas ngos-ngosan. Punggung basah oleh keringat dan dada terasa sesak, seperti dicekik dari dalam. 3 malam berturut-turut mimpi itu datang, dan makin hari bayi itu makin dekat. Awalnya hanya melayang jauh di atas, tapi malam terakhir ia sudah tepat di atas wajah Sekarita. Bayi itu menatap langsung ke matanya. Mata hitam besar bulat tapi kosong, tidak berkedip. Paginya Sekarita tidak langsung bangun dari tempat tidur. Ia hanya diam memeluk lutut dan memandangi noda basah di ujung spray. Entah itu keringat atau air mata, tapi rasanya ada bagian dalam dirinya yang pelan-pelan mulai pecah. Ia baru keluar kamar saat Dirmara menjemput untuk cek gedung. "Maaf ya, aku telat," kata Sekarita lirih. Dirmara tersenyum kecil. "Gak apa-apa, kamu tidur lagi mimpi." Sekarita hanya mengangguk, tidak ingin membahasnya. Ia tahu Dirmara belum benar-benar percaya, tapi bagaimana bisa menjelaskan sesuatu yang tidak masuk akal. Gedung pernikahan mereka terletak di pinggiran kota, bukan gedung mewah, tapi cukup untuk menampung 200 tamu. Hari itu, mereka datang untuk memeriksa kondisi ruangan dan melihat dekorasi awal yang dikerjakan oleh tim dekor. Saat mereka memasuki aula utama, ruangan masih kosong. Beberapa pekerja sedang menata bunga plastik dan menggulung karpet.
Ini nanti pelaminan akan ditaruh di sini, kata salah satu panitia sambil menunjuk ke panggung kecil. Sekarita dan Dirmara naik ke atas panggung. 2 kursi pelaminan sudah diletakkan di sana, putih dengan ukiran sederhana dihiasi pita emas. Tapi Sekarita mendadak berhenti. Kedua kursi itu basah oleh darah. Sekarita menelan ludah, matanya membelalak. Dirmara, kamu lihat itu enggak? Bisiknya. Lihat apa? Itu, kursinya berdarah. Dirmara menoleh. Ia mengerutkan kening. Kursinya bersih kok, Sekarita. Enggak. Darahnya jelas banget, Dir. Merah, menetes sampai ke lantai. Wajah Sekarita memucat, tangannya gemetar. Ia mundur 1 langkah, lalu langkah berikutnya tubuhnya goyah dan ia jatuh. Semua yang ada di ruangan panik. Dirmara langsung memeluk tubuhnya sebelum terhempas ke lantai. Sekarita, Sekarita. Wajahnya dingin, nafasnya pelan, matanya tertutup. Salah satu tim dekor membawakan minyak angin. Dirmara menepuk-nepuk pipinya, mengusapkan minyak ke hidungnya. Beberapa menit kemudian Sekarita mengerjapkan mata, bingung, lemas. Aku di mana? Kamu pingsan di panggung, kata Dirmara pelan. Kursi itu gak apa-apa, Sekarita. Bersih. Sekarita memutar kepala, menatap kursi yang dimaksud. Dan benar, tidak ada darah. Tapi ia yakin tadi ia melihatnya. Mereka memutuskan pulang lebih awal. Di atas motor, Sekarita tidak banyak bicara. Kepalanya bersandar di punggung Dirmara. Tangannya menggenggam erat jaket tunangannya itu. Saat sampai rumah, Bu Ranggi sudah menunggu di teras. Kenapa kamu pucat begitu? Tanya Bu Ranggi. Aku jatuh pingsan, Mah. Jawab Sekarita pelan. Di gedung. Iya, karena aku ngelihat kursi pelaminan berdarah. Bu Ranggi langsung menggenggam tangan putrinya. Kamu benar-benar lihat darah? Sekarita mengangguk pelan. Pak Lantaka muncul dari dalam rumah mendengarkan percakapan itu. Tapi tidak ikut bicara. Ia hanya berdiri di ambang pintu lalu masuk kembali. Setelah Dirmara pamit, Sekarita duduk bersama ibunya di ruang tamu. Tidak ada televisi yang menyala, tidak ada musik, hanya keheningan. Sekarita, kata Bu Ranggi akhirnya. Kamu pernah ngerasa ada yang gak suka kamu nikah sama Dimara gak? Sekarita berpikir, lalu menjawab. Ada. Siapa? Fitria. Siapa itu? Dia mantan pacar Dirmara. Udah 2 tahun putus. Tapi sampai sekarang dia masih sering kirim pesan lewat DM Instagram, bikin akun palsu, ngirimin emoji bayi berdarah, boneka rusak, foto-foto serem. Bu Ranggi memejamkan mata, menarik nafas dalam. Kamu yakin itu dia? Aku gak punya bukti, tapi aku curiga. Dia juga pernah ngomong di komentar status Dirmara waktu kami baru bertunangan. Kalau kamu bahagia, gak perlu sembunyi dari masa lalu. Gitu katanya. Kamu pernah balas pesannya? Enggak. Dirmara juga udah blokir semua, tapi tetap muncul dari akun lain. Malam itu, Sekarita memandangi layar ponselnya cukup lama. Ia membuka DM dari akun yang mencurigakan. Tidak ada tulisan, hanya satu foto. Bayi merah, telanjang, berdarah, dengan tali ari-ari. Foto itu langsung dihapus sebelum ia tunjukkan ke siapapun. Ia merasa terjebak di tengah 2 dunia, satu dunia nyata yang sedang menyiapkan hari bahagia, dan satu dunia goib yang berisi mimpi, darah, dan bayi melayang. Esok hari ia berencana menemui Dirmara untuk membicarakan satu hal.
siapa sebenarnya Fitria. Sekarita semakin tidak bisa membedakan mana kenyataan, mana gangguan. Suara tangis bayi itu kini tak hanya datang saat malam. Ia mendengarnya saat sedang menyusun undangan, saat menunggu angkot, bahkan saat duduk di depan komputer kantor. Tangisan itu samar, seperti dibisikkan lewat telinga kanan. Kadang seperti datang dari pojok ruangan, kadang seperti dari dalam lemari dokumen. Sekarita, kamu gak apa-apa? Tanya salah satu rekan kerjanya, yaitu Dita. Enggak, aku cuma kecapean. Dita tidak percaya. Ia menatap wajah Sekarita yang pucat, mata cekung, dan kantung matanya menghitam. Di kamar mandi kantor saat mencuci muka, Sekarita kembali melihat cermin berkabut. Seperti ada hembusan nafas kecil, dan di belakangnya sekilas bayangan merah menggantung di plafon. Ia menoleh cepat. Tidak ada apa-apa. Pulang kerja, Sekarita langsung menghubungi Dirmara. Kita harus ketemu malam ini, aku gak tahan. Mereka bertemu di kafe kecil dekat taman kota. Dirmara datang lebih dulu. Sudah duduk di kursi sudut sambil menatap layar ponsel. Waktu Sekarita duduk, ia langsung membuka pembicaraan. Aku butuh kamu ketemu sama Fitria. Dirmara menoleh cepat. Kenapa? Kamu masih curiga dia? Iya, dia masih kirim DM lewat akun palsu. Tadi aku lihat DM baru masuk lagi. Foto yang sama, bayi berdarah. Dirmara menatap kosong, lalu mengangguk. Oke, aku akan hubungi dia. Aku ketemu dia, kamu ikut. Sekarita menggeleng. Aku gak sanggup, kamu aja. Keesokan harinya di waktu sore, Dirmara menemui Fitria di sebuah tempat makan sederhana. Mereka duduk berhadapan dengan gelas teh manis yang belum disentuh. Jadi, kamu masih mau ketemu aku? Tanya Fitria datar. Langsung aja, kamu masih ganggu Sekarita. Fitria mengangkat alis. Ganggu? Aku? Iya, lewat akun palsu, ngirim gambar bayi berdarah. Fitria tertawa kecil, tapi matanya tidak ikut tertawa. Kamu pikir aku segitu rendahan, Dir? Aku memang masih cinta, tapi aku bukan orang gila. Kamu pernah bilang gak rela aku nikah. Iya, aku bilang. Tapi bukan berarti aku main kirim hal seram kayak gitu. Dirmara diam. Fitria melanjutkan. Kalau kamu mau tahu, aku udah nerima kenyataan. Kamu udah milih dia. Tapi kalau ada yang ganggu kalian, itu bukan aku. 2 hari setelah pertemuan itu, Sekarita tetap merasa tidak tenang. Meskipun Dirmara bilang Fitria tidak bersalah, rasa curiga masih ada. Tangisan bayi juga belum berhenti. Bahkan malam itu Sekarita merasa ada sesuatu yang memegang tangannya saat tidur. Tangan dingin, sangat dingin. Ia terbangun dengan tubuh gemetar. Saat menoleh ke sisi ranjang, ia melihat noda merah di spray. Tapi saat lampu dinyalakan, noda itu hilang. Pagi harinya, Sekarita duduk sendiri di dapur sambil menatap ponsel. Ia membuka kontak lama. Nama Sadir masih tersimpan. Sadir adalah mantan kekasihnya sebelum bertemu Dirmara. Hubungan mereka putus secara baik-baik, tapi Sadir tidak pernah menghubunginya lagi. Sekarita menimbang-nimbang, lalu mengetik pesan. Hai Sadir, maaf ganggu. Aku cuma mau tanya satu hal. Kamu masih marah karena aku pergi duluan waktu itu nggak? Beberapa menit kemudian pesan dibaca, tidak ada balasan. 2 jam berlalu, lalu Sadir membalas. Sekarita, kamu ngapain chat aku? Udah tunangan kan? Mau nikah? Terus ngubungin mantan? Mau nyari masalah? Sekarita membalas lagi. Aku gak cari masalah. Aku cuma butuh tahu kamu pernah kirim apapun ke aku.
foto aneh, pesanan zaman, apapun. Sadir membalas cepat. Kamu pikir aku sebegitu dendamnya sama kamu? Kamu yang tinggalin aku, kamu yang mutusin. Sekarang kamu nyari-nyari aku lagi. Jangan bawa-bawa aku ke masalahmu. Skarita tidak membalas lagi. Ponsel ditaruh ke meja, ia menunduk, merasa bodoh. Dirmara tidak percaya, Fitria membantah. Sadir marah. Lalu siapa? Malamnya ia mengunci kamar lebih awal. Tidak ada lampu yang nyala, hanya cahaya dari layar ponsel yang menerangi sebagian wajahnya. Ia menunggu tangisan itu muncul lagi, dan seperti biasa, sekitar tengah malam suara itu datang, pelan, lama-lama semakin dekat. Skarita membuka mata, ia tidak takut lagi, ia hanya ingin tahu. Siapa kamu? Bisiknya. Tangisan berhenti, kemudian muncul hawa panas, tapi tangan yang meraba pipinya dingin. Skarita menoleh, di sisi ranjang, bayangan kecil berdiri, bayi tanpa baju, tubuhnya sangat merah. Darah menetes dari pusar, ia berdiri dengan posisi tidak wajar, badannya menunduk, seperti sedang kayang, dan wajahnya menatap Skarita terbalik. Mata itu kosong, Skarita tidak bisa menjerit, ia hanya menutup mata dan menangis pelan. Keesokan harinya ia tidak bisa bangun pagi. Buranggi masuk ke kamar mendapati Skarita pucat dan lemas. Makan pun tidak bisa. Kamu harus cari bantuan, Skarita, kata Buranggi serius. Ini bukan gangguan biasa. Skarita mengangguk. Ia tahu semua ini bukan sekedar mimpi. Dan seseorang atau sesuatu benar-benar tidak ingin ia bahagia. Sampai di sini dulu ceritanya, nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.